Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berkenan untuk mengantarkan kita pada hari ini sampai ke masjid. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan. Allah yang memberikan kesempatan pada kita pada bulan Ramadan ini bisa untuk beribadah, bisa untuk memaksimalkan ketaatan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana kita memohon kita didekatkan pada bulan Ramadan, kita dipertemukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita sampai pada bulan Ramadan ini, Allah mengizinkan kita dan menerima seluruh amal-amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah itu kalau seandainya menyukai seorang hamba, maka Allah itu akan memberikan hadiah kepada seorang hamba. Hadiah yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang belum muslim adalah hadiah terbaiknya adalah hidayah. Adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk masuk Islam. Sementara hadiah terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai olehnya, ketika dia sudah muslim, maka akan diberikan ampunan daripada dosa-dosa. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika seseorang itu sudah mengikuti Allah, mencintai Allah dan sudah dicintai oleh Allah, maka Allah itu pasti nanti akan memberikan kepada dia ampunan-ampunan. Maka Ramadan itu juga sama. Ramadan itu dikenal oleh orang-orang Arab sebagai bulan yang panas, sebagai bulan yang membakar. Romdo artinya adalah membakar, panas. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita semuanya. Maka kita memohon kepada Allah, jangan sampai ketika kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita keluar dalam keadaan masih membawa dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Karena Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa menghitung amal-amal ibadah kita, tapi kita tidak akan bisa menghitung dosa-dosa kita. Karena kalau seandainya amal ibadah kita semuanya tidak ada Ramadan, tidak ada umroh, tidak ada haji, tidak ada sedekah, tidak ada apapun yang menghapuskan dosa-dosa kita, itu hampir tidak mungkin kita bisa memasuki surganya Allah. Karena amal kita sudah pasti tidak akan cukup. Maka yang kita harap kepada Allah ketika bulan Ramadan ini, Allah menerima amal-amal kita, Allah menerima niatan-niatan baik kita, Allah terima rukuk kita, sujud kita, Allah terima setiap sedekah kita, Allah terima tilawah Quran kita, zikir kita, dan semua itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan termasuk di dalam majelis, Allah juga sudah sampaikan melalui Rasulnya bahwasanya setiap yang hadir di majelis, kalau niatannya baik dan dia benar-benar serius di dalam majelis, insya Allah setiap dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya. Sungguh Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di yaumil qiyamah, jangankan kita, seluruh umat-umat yang lain itu akan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ibu-ibu sekalian arti syafaat apa? Syafaat artinya orang dalam. Syafaat itu artinya orang dalam. Jadi siapa bilang di yaumil qiyamah nggak ada orang dalam? Ada. Syafaat itu artinya adalah orang dalam. Makanya kalau seandainya kita punya orang dalam itu semuanya jadi mudah, itu artinya syafaat. Misal,
Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kenal dengan istri saya, misal kenal dekat banget dengan istri saya, dari dulu sudah temennya, dari pas kuliah temennya, nah itu akan lebih mudah untuk pergi ke tempat saya dibandingkan dengan orang yang gak kenal sama sekali. Nah, itu namanya syafaat, karena ada orang dalam. Karena ada orang dalam kenal dengan istrinya, ketemu dengan Felix misalnya, nah itu adalah orang dalam. Atau misalnya walaupun tidak baik ya, kerja ada orang dalam, nah itu lebih mudah diterima daripada kalau tidak ada orang dalam. Syafaat itu orang dalam. Kalau sudah punya orang dalam, Bapak Ibu sekalian datang kepada Allah, datang di yaumil kiamah, ada yang bawa catatan dari tangan kanan, ada yang bawa catatan dari tangan kiri. Mau dari manapun catatannya, kalau sudah ada orang dalam itu nggak akan dilihat lagi. Itulah pengaruh syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi sudah ngasih kita syafaat, maka malaikat itu balik badan, gak lagi ngelihat catatan kita. Kalau seandainya kita sudah dekat dengan Nabi, Nabi bilang ini orang bareng saya, jadi gak dilihat lagi catatannya. Kan bukannya itu yang kita inginkan. Makanya selama di dunia itu kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita di dunia itu senantiasa bersalam pada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita senantiasa berselawat kepada Nabi, senantiasa bersalam kepada Nabi. Kita berharap bahwa ini adalah kayak kenalan dengan Nabi di dunia. Karena Nabi bilang Nabi bilang pada sahabat-sahabatnya, ada manusia-manusia yang tidak pernah ketemu dengan dia. Ada manusia-manusia yang gak pernah tahu Nabi Muhammad itu seperti apa, tidak hidup sejaman dengan Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi cintanya kepada Nabi itu sama kayak para sahabat. Maka mereka lebih daripada para sahabat. Mereka dikatakan sebagai saudaranya Nabi. Mereka dikatakan sebagai ikhwan daripada Nabi. Nah, mereka itu menurut Nabi pahalanya 50 kali lipat daripada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu ngelihat Nabi. Ngelihat Nabi, bersama dengan Nabi. Mereka kalau saya berbuat sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal demi Nabi, itu wajar. Kenapa? Karena mereka bersama-sama dengan Nabi. Mereka ngelihat Nabi di depan mata mereka. Sedangkan kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi beriman pada Nabi. Kita nggak pernah bersama-sama dengan Nabi, tapi kita rela untuk mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya untuk kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi kunci penyelamat kita ketika nanti berjumpa dengan Allah di yaumil kiamah, di satu saat yang pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Jadi kalau kita membahas tentang to be a better family sebagai sebuah tema besar, maka tema yang paling penting dalam tema to be a better family adalah subtema yang ini, yaitu adalah tentang keimanan. Kita kemarin sudah bahas, ibu-ibu sekalian yang sudah dirahmati Allah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu pasti ada efeknya. Gitu kan ya. Maka kita bahas dari pertemuan pertama, kalau ibu-ibu masih ingat, Islam itu pasti mengubah orang. Kalau orang itu sudah Islam, orang itu sudah bersyahadat, pasti dia berubah. Kunci daripada apapun yang ada keimanannya itu pasti ada perubahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian berubah menjadi lebih bertakwa. Setiap ibadah itu menuntut sebuah perubahan.
Karena iman artinya berubah. Orang sebelum iman sama orang setelah iman itu beda. Maka kalau seandainya ada orang dia itu beriman tapi tidak berbeda, itu kita pertanyakan imannya itu efeknya apa. Makanya saya pernah bahas Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, orang-orang di bulan Ramadan kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh. Seperti yang pernah saya bahas di bawah. Apa pertanyaannya? Ustadz, kalau Ramadan lalu kita kemudian puasa, lalu buka puasanya kita pacaran lagi sama ayang, kira-kira gimana? Kan gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang artinya mereka nggak paham tentang konsep keimanan. Atau ada orang-orang misalnya yang ketika mereka Ramadan tapi mereka tidak sholat, mereka puasa tapi tidak sholat. Banyak orang-orang kayak gini. Dulu saya pernah punya teman yang dia puasa tapi dia nggak sholat. Artinya ada sedikit yang kayak apa ya, ada sedikit yang perlu diubah nih di kepalanya nih, ada yang salah di kepalanya. Kenapa? Kalau kita kan mikirnya begini, kenapa kita itu puasa? Karena Allah lihat. Kenapa kita puasa? Karena Allah minta. Karena banyak sekali dalil. Allah berkata misalnya di dalam salah satu hadis qudsi, semua ibadah itu semuanya keuntungannya untuk hambaku. Sholat kita itu untuk kita sebenarnya. Sedekah kita itu untuk kita sebenarnya. Apalagi kita itu misalnya baca Quran semuanya juga untuk kita. Semua ketaatan itu untuk hambaku kata Allah. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya kata Allah. Saya yang akan mengambilnya sendiri. Artinya apa? Allah benar-benar mengistimewakan ibadah yang namanya Ramadan. Kita puasa karena kita tahu bahwa puasa ini akan menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau ada orang yang kemudian agak sedikit perlu di tune up kepalanya, perlu diperbaiki kepalanya, kita nggak ngerti mikirnya gimana. Kok bisa ada orang puasa tapi nggak sholat? Padahal yang nyuruh puasa itu juga sama dengan yang nyuruh sholat. Yang lebih parah lagi, puasa itu amal pertama, sholat itu amal pertama yang dihisap. Dan ketika amal pertama yang dihisap ini fail, maka yang lain fail. Jadi ibaratnya begini, kalau ada bos ngomong sama karyawannya, aku minta kamu ngerjain ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi kamu kerjain yang pertama dulu. Kalau kamu sudah selesai ngerjain yang pertama, baru yang kedua. Kalau sudah kedua, baru yang ketiga. Kalau 3, baru 4, baru yang 5. Kalau 5 ini sudah selesai, kamu boleh ngerjain yang lain. Ternyata karyawannya misalnya dipesenin sama bosnya, pertama kamu harus nyuci WC dulu. Yang kedua baru ngepel. Yang kedua baru nyapu. Yang kedua 3 baru ngepel. Yang keempat baru cuci piring. Yang kelima baru ngelap perabotan. Misalnya dia nyuruh pembantunya seperti itu, bosnya. Lantas setelah kamu lakukan itu semua, baru kamu lakukan yang lain. Berarti yang pertama apa? Nyuci WC misalnya. Lalu kemudian di sore hari dia datang kepada pembantunya. Dia nanya, bagian 5 yang tadi saya suruh kepada Anda, mana yang sudah Anda lakukan? Dia bilang, alhamdulillah Pak, selama seharian ini Pak, saya sudah melakukan menanam pohon Pak. Dan pohonnya yang saya tanam banyak Pak, 100 pohon dalam sehari. Oh, kalau orang-orang biasa nanamnya paling cuma 2 pohon Pak, aku nanamnya 100 pohon. Terus bosnya bilang, terus kamu ngapain lagi? Setelah saya nanam 2 pohon Pak, saya bangun rumah Pak. Dan alhamdulillah udah selesai fondasinya Pak. Kira-kira bosnya gimana? Yang saya suruh kamu nyuci WC, setelah itu nyapu, yang ketiga ngepel. Tapi pekerjaan saya ini bagus Pak, nanam pohon. Bosnya bilang, yang saya suruh apa, kamu ngerjain apa Bapak Ibu sekalian. Artinya ada Allah nyuruh manusia untuk puasa, Allah juga nyuruh manusia untuk sholat.
Ada orang sholat tapi tidak puasa. Ini kan fail, ini kan gagal. Makanya kita nggak bisa kadang-kadang melihat cara pikir orang yang mereka itu tidak terkoneksi dengan iman. Imannya itu tidak mengubah dia, imannya itu tidak berpengaruh buat dia. Contohnya kayak tadi, puasa-puasa lalu kemudian buka puasa pacaran sama ayang, kan gitu. Artinya kan ada yang konslet di sini. Kenapa konslet? Karena dia merasa Allah itu cuma ada dari fajar sampai dengan maghrib. Setelah maghrib Allah nggak lihat lagi. Ini kaitannya dengan keimanan. Ini kaitannya dengan keimanan. Ada lagi, ini cerita nyata Bapak Ibu sekalian. Kisahnya sekitar tahun 2008-2009. Jadi lama sekali. Bapak Ibu sekalian, dulu itu kalau saya ngisi kajian itu paling cuma sekitar 11 orang, paling cuma sekitar 8 orang, ngisinya di pasar paling atas. Dan ngisinya itu ya waktu-waktu zuhur ngisi orang-orang pasar, dan banyak orang belum tahu pada saat itu tentang yang namanya kerudung dan jilbab. Pada saat itu tahun 2008-2009 masih banyak orang yang buka aurat. Ya ibu-ibu tahu sendirilah ya. Ibu-ibu kan juga mungkin tahu kerudung kan baru-baru ini kan ya. Nah, maka tahun 2008-2009 ketika saya ngisi di pasar, istri saya sholat. Dan istri saya sholat bareng ibu-ibu semuanya. Dan pada saat itu ibu-ibu semuanya pakai mukena seperti yang sudah kita tahu. Lantas kemudian istri saya sholatnya pakai baju biasa, pakai baju syar'i. Ya ini ibu-ibu kalau bajunya sudah syar'i kayak gini, ini udah bisa langsung sholat. Jadi nggak perlu pakai mukena, karena mukena itu tidak wajib. Paham ya? Nanti saya ceritain kenapa orang Indonesia itu pakai mukena, dan ini ada kaitannya dengan keimanan. Makanya kalau ibu-ibu pergi umroh, orang-orang sana nggak ada yang pakai mukena. Ya orang-orang sana yang pakai baju biasa aja. Kayak ibu-ibu sekarang ini. Lah kenapa? Karena kalau orang sudah pakai baju syar'i itu boleh sholat. Karena syarat sholat adalah menutup aurat, bukan pakai mukena. Jelas ya? Nah oke. Istri saya sholat sendirian pakai baju, saya masih ingat bajunya warna coklat pada saat itu, baju syar'i, dia sholat dari atas sampai ke bawah semua ketutup. Di situ pas selesai sholat, saya bingung, saya kan jadi imam. Ini kenapa di belakang ada ribut-ribut, ada obrolan-obrolan ibu-ibu. Ternyata istri saya lagi di debat. Ada ibu-ibu nggak mau terima, kamu ini mazhab apa? Ini sholat aliran apa? Sholat kok pakai baju warna-warni. Kamu tahu gak sih saya tuh terganggu dengan cara pakaianmu itu. Ini sholatnya gak sah. Kenapa? Karena tidak pakai mukena. Paham ibu sekalian? Sholatnya gak sah karena gak pakai mukena. Istri saya coba jelasin, dia tetap kekeh. Pokoknya ini salah. Gak ada sholat kayak gini. Sholat harus pakai mukena. Kalau kayak gini gak sah. Masa sholat pakai baju biasa? Dan segala macam. Saya coba jelasin, ibu begini ceritanya, ini hukum fikihnya, beginilah begini. Tapi ibunya nggak mau terima. Pokoknya ibunya bilang, ini pokoknya salah, ini pokoknya nggak benar, ini mengganggu. Pokoknya lain kali jangan lagi sholat begini, harusnya pakai mukena. Anehnya setelah itu, setelah saya bilang, ya udah ibu, terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah nanti kita coba perhatikan gitu kan ya, dan seterusnya. Setelah itu dia keluar, dia buka mukenanya. Ternyata dia nggak nutup aurat. Paham ibu sekalian? Nah pertanyaannya adalah cara pikirnya seperti apa? Berarti cara pikirnya Allah cuma ngelihat dia pas sholat. Saya mau nanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pernah nggak ngelihat orang sholat pakai tank top? Pernah nggak? Senakal-nakal orang, ya pernah nggak ibu-ibu sholat? Separa-para cewek, pernah nggak ibu-ibu lihat dia sholat pakai hot pants? Pernah? Enggak pernah kan ya? Senakal-nakal cewek, senakal separa-para cewek, kalau dia sholat, dia pasti akan pakai mukena. Kenapa dia pakai mukena? Jawabannya sederhana. Dia merasa, Ustadz, saya itu lagi sholat, lagi menghadap Allah. Saya lagi dilihat sama Allah. Maka dia merasa khusyuk banget ketika dia sholat pakai mukena. Tapi setelah dia selesai sholat, dia buka mukenanya seolah-olah Allah cuma lihat pas. Berarti ini masalah apa? Iman.
Karena iman ini akan membuat ibu-ibu sekalian merasa senantiasa terkoneksi dengan Allah. Kalau seandainya HP, iman itu adalah paket data. Kalau seandainya Anda nggak punya paket data, smartphone ini nggak ada bedanya dengan kalkulator. Paham? Buka internet, tulisannya ada gambar dinosaurus. Pernah lihat? Anda tidak punya koneksi. Mau lihat arah, mau lihat maps, hilang. Nggak ada titiknya. Gitu kan ya. Mau buka ini, error. Mau buka itu, error. Ini bisa hidup, tapi nggak bisa koneksi. Itulah namanya HP tanpa paket data. Sebagaimana manusia tanpa iman. Karena manusia ketika imannya masih belum sempurna, pasti kerjaannya aneh-aneh. Pasti pertanyaannya aneh-aneh. Bagaimana hukumnya buka puasa bareng ayam? Bagaimana hukumnya terawih boncengan bareng ayam? Paham Bapak sekalian? Yang kamu cari itu apa? Terawih. Tapi kamu boncengan bareng pacarnya. Yang dia cari apa? Perginya umroh. Tapi pergi umrohnya bareng pacarnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Ustadz, kita semenjak ikut pengajian Ustadz, kita sekarang lebih islami Ustadz. Maksudnya gimana lebih islami? Alhamdulillah Ustadz, pacaran kita sekarang kita buka dengan basmalah. Lalu kemudian kita akhiri dengan hamdalah, gitu kan ya. Dan di tengah-tengah pacaran kami senantiasa menghiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan kita memilih tempat-tempat pacaran yang juga sangat makbul Ustadz. Seperti di bawah beduk masjid, kan itu kan ya. Itu bukan islami, itu ada yang konslet, paham Bapak Ibu sekalian. Karena kalau iman itu mengubah. Contoh, saya bisa ngomong begini karena saya punya pengalaman. Saya tuh juga sama kayak cowok-cowok yang lain, bandel. Saya juga sama kayak cowok-cowok yang lain, parah. Ya Ustadz, kelihatan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, begitu kemudian saya masuk Islam, saya punya pacar. Pacar saya bukan sebentar, pacar saya udah 4 tahun. Bayangin, pacaran sudah 4 tahun, pacaran sudah lama. Tapi begitu masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, ada rasa bersalah. Lah, saya ini pacaran di Jakarta. Begitu ke Bogor, saya mengkaji Islam. Saya tahu dalilnya, saya tahu ini nggak boleh. Bahkan saya mengisi kajian di Bogor 2 pekan setelah saya masuk Islam. Lalu saya pergi ke Jakarta, saya masih pacaran. 3 bulan kemudian galau Bapak Ibu sekalian. Ini rasanya pergi ke Jakarta jadi setan gitu ya. Lalu kemudian pergi lagi ke Bogor jadi ustadz gitu ya. Ini bertentangan dalam diri. Ini harus milih. Maka kemudian setelah kira-kira 3 bulan saya bilang sama pacar saya, kamu sayang nggak sama saya? Sayang. Saya juga sayang sama kamu. Karena saya sayang sama kamu, saya nggak mau kamu dibakar api neraka. Karena saya tahu yang saya lakukan ini salah. Karena saya tahu yang saya lakukan ini dosa. Dan saya sedang jerumusin kamu, dorongin kamu ke jurang sebenarnya. Kalau kamu sayang sama saya, kita putus aja. Akhirnya kita putus. Paham Bapak Ibu sekalian? Sakit hati? Mungkin. Sedih? Pasti. Tapi iman membuat perubahan. Itu versi cemennya. Itu versi rendahan. Versi lebih tinggi. Bilal bin Rabah. Ketika dia punya keimanan, maka sebelum dia punya keimanan dan setelah dia punya keimanan, dia berbeda. Sebelum punya keimanan, dia takut sama tuannya. Dia takut nanti dicambuk. Dia takut nanti disakiti. Maka tuannya bilang apa aja dia nurut. Yuk sama-sama nyembah kepada Tuhan saya. Ya nggak apa-apa. Orang saya nggak ada urusan. Mau nyembah, mau nggak nyembah, yang penting saya dibayar. Budak nggak dibayar. Yang penting saya nggak dicemeti, nggak dicambuk, nggak disakiti, nggak apa-apa nyembah Tuhan dia. Tapi begitu dia tahu dengan Islam, dia tahu saya punya Tuhan namanya Allah. Dan kalau saya ikut-ikutan nyembah berhala, saya mengkhianati Allah yang sudah saya imani. Maka dia yakin ini bukan Tuhan saya lagi. Dibilang sama tuannya,
kamu kok nggak nyembah Tuhanmu lagi? Enggak, saya sekarang sudah punya Tuhan yang lain. Kamu nyembah Tuhanku lagi lah. Kalau enggak, kamu bakal dapat masalah. Enggak, saya punya Tuhan namanya Allah. Kamu mau saya cambuk? Dalam pikiran dia sekarang adalah, saya paling parah dalam hidup tuh mati. Kalau saya mati dalam keadaan saya membela iman saya, maka Tuhan saya pasti senang. Maka Allah pasti senang. Nggak kebayang saya dapat hadiah apa. Pastinya saya dapat hadiah yang terbaik. Tapi kalau saya mengkhianati Allah di dunia, lalu kemudian supaya nggak dicambuk, saya mau untuk syirik kepada Allah, padahal saya sudah tahu Allah itu benar. Gimana Tuhan saya kepada saya? Pasti dia kecewa. Pasti dia nggak mau keadaan seperti ini. Dan di dunia saya mungkin aman, tapi di akhirat saya nggak bakal aman. Ini adalah pernyataan keimanan. Beda atau enggak Bapak Ibu sekalian? Beda. Saya kemarin sudah nyontoin kasusnya tukang angkot di Indonesia. Berapa harga keimanan? Berapa harga keimanan? 50.000, 100.000. Apa buktinya? Angkot-angkot berkeliaran di Bogor. Lalu kemudian ketika setiap Jumatan mereka ditanya, kenapa enggak Jumatan Bapak? Maka mereka bilang, kita nyari nafkah dek. Lalu kita tanya, berapa nafkah yang bisa didapatkan? Hari Jumat ninggalin sholat Jumat, ninggalin perintah Tuhanmu yang katanya kamu imani itu, kamu dapat berapa? Ya kira-kira 50.000, 100.000. Berarti demi 100.000 dia melanggar perintah Allah. Berarti keyakinan dia tentang Allah harganya berapa? Orang iman beda dengan orang gak iman. Ingat Bapak Ibu sekalian, nanti saya contohin lagi. Gimana kalau orang beriman? Nih saya contohin. Bapak Ibu sekalian coba lihat. Coba dengerin baik-baik. Iman sama dengan bukti sama dengan ilmu. Iman sama dengan apa? Bukti sama dengan ilmu. Kalau ibu-ibu sekalian punya ilmu, kalau ibu-ibu sekalian punya bukti, maka ibu-ibu punya iman. Semakin banyak ilmu, semakin banyak bukti, semakin kuat iman. Jelas sampai di sini? Contoh. Ibu, ginjal ada berapa? Yakin? Ada berapa ginjal? 2, kiri 1, kanan 1. Pertanyaan saya sederhana. Ibu, ginjal itu penting atau tidak? Penting. Kalau ada yang nanya pada ibu-ibu sekalian, mau beli ginjal ibu, tapi nggak boleh cuma 1, mesti sepasang. Sepasang ya. Mau dibeli harganya 100.000. Kasih atau enggak? Oh mungkin kurang mahal ya. Kurang mahal ya. Saya naikin. Mau enggak ginjal ibu sepasang diganti dengan duit 100 juta? Kurang mahal juga. Oke, yang mau ginjalnya diganti dengan duit 500 juta angkat tangan. Enggak mau juga. Ini udah banyak loh yang nunggu pembelinya di Singapura. Pembelian ginjal. Enggak mau. Oke, saya naikin 1 miliar. Kenapa nggak ada yang mau? Percuma Ustadz, mati Ustadz. Oke, sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian. Seberapa yakin ibu-ibu sekalian 1-100%, 1-100%, berapa kadar keyakinan ibu-ibu sekalian kalau 2 ginjal ibu diambil, ibu bakal mati? Berapa kadar keyakinannya? 1-100%, berapa? 100% Ustadz, saya yakin Ustadz. Saya tuh bukan Ustadz, saya tuh bukan dokter Ustadz. Tapi saya yakin kalau 100% 2 ginjal saya diambil, mati saya Ustadz. Kenapa? Punya temen saya Ustadz, ginjalnya tinggal 1, itu setengah mati Ustadz. Harus ganti darah, cuci darah dan segala macam. Lah kalau dua-duanya diambil ya matilah. Kita ngerti karena kita punya
Kita punya ilmu, kita yakin 100% kalau 2 ginjal kita diambil, kita bakal mati. Itu namanya iman. Iman itu modelnya kayak gitu. Anda yakin 100%. Kenapa Anda bisa yakin 100%? Karena Anda punya ilmu, Anda punya bukti. Ilmunya apa? 2 ginjal ini saya lihat teman Ustadz, 1 ginjalnya diambil atau 1 ginjalnya rusak, itu setengah mati Ustadz. Lah kalau dua-duanya diambil, mati Ustadz. Itu ilmu saya Ustadz. Buktinya apa? Ya teman saya itu ada yang mati gara-gara ginjalnya dua-duanya hilang. Lah kalau saya dua-duanya hilang juga, pasti saya mati. Nggak ada gunanya Ustadz, duit miliaran. Nggak ada gunanya Ustadz, duit cuma berapa ratus ribu. Tapi kalau setelah itu saya mati. Pertanyaan saya, seberapa Anda yakin 1-100% kepada Allah? Kalau 100%, harusnya setiap permintaan Allah Anda pasti akan taati. Kalau 100%, harusnya Anda ditawarin semiliar pun ganti agama Anda nggak bakal mau. Tapi pertanyaannya, orang-orang di Indonesia kira-kira mau atau tidak? Jangankan 1 miliar. Jangankan 1 miliar. Kemarin kasus mau diterima kerja, syaratnya buka kerudung. Mau atau enggak? Mau. Lah ini kondisinya. Lah ibu-ibu belum pernah pengalaman sih lihat duit 1 miliar. Jangan-jangan kita lihat duit 1 miliar kita goyang. Makanya yang bisa memperbaiki negeri ini itu cuma keimanan. Karena hanya bagi orang beriman kepada Allah, duit 1 miliar itu bisa diludahin. Hanya bagi orang beriman kepada Allah, duit yang banyak itu nggak ada apa-apanya. Maka bayangin kalau orang beriman, korupsi nggak kira-kira dia? Lihat hasil keimanan, lihat hasil keimanan. Jangankan duit. Lihat nih, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang ribut gara-gara mereka temu emas di tanahnya. Nemu emas di tanahnya, tapi ributnya berkualitas, ributnya beda. Satu orang beli tanah dari saudaranya. Jadi ada satu orang dia beli tanah dari saudaranya. Setelah dia beli tanah, dia olahlah tuh tanah. Dia cangkulin, dia bajak tanahnya. Tahu nggak apa yang dia dapat ibu-ibu sekalian? Dia ketemu sebongkah emas. Bayangin, berkilo-kilo emas, sebongkah emas. Emas kan kalau segini aja udah berat ya. Dia ketemu emas berbongkah-bongkah di tanah itu. Langsung dia hubungin kawannya yang jual tanah. Bro, aku kan kemarin beli tanahmu ya bro ya? Iya, aku dapat emas bro. Ini aku kembalikan kepada kamu bro. Loh kenapa dikembalikan? Lah kan aku kan beli tanah. Di dalam surat akad kita, aku beli tanah. Akad jual belinya, bukan beli emas. Lah ini ada emasnya, aku kembalikan kepada kamu ya. Yang beli bilang, mohon maaf, saya itu jual tanah sama isi-isinya. Berarti apapun yang kamu temukan di tanah itu milik kamu, bukan milik saya lagi. Buat kamu aja, saya nggak mau. Kenapa? Karena ini emas saya ketemu dan saya nggak merasa beli emas. Dan kalau saya ngambil barang yang bukan saya, gimana nanti saya berhadapan dengan Allah? Yang kemudian jual tanah bilang, saya juga nggak mau. Karena yang sudah saya jual tanah berikut isi-isinya. Kalau kamu kasih saya lagi, nanti gimana saya ketemu Allah? Dua-duanya ini saking nggak mau emas, pergi ke hakim pak, ibu sekalian. Pergi ke hakim gara-gara nggak mau. Kebayang kejadian di Indonesia kayak begitu? Nanti insya Allah kalau sudah beriman semuanya di Masjid Al-Mutakin gitu kan ya. Masya Allah. Karena dia nggak mau ngambil barang yang bukan haknya. Kenapa? Iman ngajarin dia. Kalau kamu ngambil barang yang bukan hakmu, nanti kamu dipertanggungjawabkan di depan Allah. Mati kamu. Maka dia pergi ke hakim. Hakimnya bingung, ini 2 orang ngapain? Kenapa? Saling berebutan untuk bilang bahwa emasnya bukan milik dia. Akhirnya kemudian hakimnya punya solusi. Apa solusinya? Kalian ini soleh-soleh banget ya, luar biasa. Lalu ditanya, punya anak laki-laki? Punya. Punya anak perempuan? Punya. Nikahkan.
menggunakan uang daripada emas itu. Akhirnya itu solusinya. Dinikahkan anaknya dengan uang dari emas tadi. Kebayang nggak kalau zaman sekarang? Itu efek apa? Efek keimanan. Ketika orang tuh iman sudah kepada Allah, apapun akan dia lakukan. Ibu, kalau ibu nanti berkesempatan umroh suatu hari nanti, dan kalau nggak ketemu orang jahat ya di Mekah dan Madinah, ibu ketinggalan tas, itu sampai malam besok lagi itu masih ada di situ. Kenapa? Karena biasanya orang pergi umroh itu beriman, biasanya, dan takut banget melanggar karena dia yakin Allah tuh ada banget di sana. Maka kita ninggalin apapun, duit itu orang nggak berani ngambil. Kenapa? Ini bukan hak saya. Karena bukan hak saya nggak mau ngambil. Ustadz, di Jepang juga begitu. Betul, di Jepang juga begitu. Tapi mereka beda. Itu namanya adab, bukan iman. Adabnya mereka nggak mau ngambil barang orang lain. Adabnya mereka kalau ada barang ketinggalan bukan punya saya. Makanya kalau orang-orang Jepang itu beriman, bagus itu. Mudah banget sebenarnya kalau mereka beriman. Kalau yang dakwah benar. Sayangnya belum ada yang dakwahnya benar. Kan gitu kan ya. Nah artinya adalah apa? Efek daripada keimanan itu mengubah orang. Kalau seandainya tukang angkotnya beriman, maka efeknya apa? Efeknya bisa dramatis. Tukang angkot, Anda kok sekarang sholat? Padahal kemarin Anda bilang ngejar setoran. Wah sekarang beda saya Ustadz. Sekarang saya beriman pada Allah. Lah, lalu kenapa Bapak sholat? Ustadz, rezeki itu yang jamin Allah. Kalau Allah pengen ngasih, nggak ada satupun hamba yang bisa untuk menghalangi rezeki Allah. Kalau Allah sudah nggak mau ngasih, satupun hamba nggak akan ada yang bisa untuk ngasih dia rezeki. Rezeki itu milik Allah Ustadz. Sudah ditentukan Ustadz dari awal sampai akhir. Kemarin saya pergi pengajian Ustadz, kata Ustadznya rezeki itu duluan sampai habis, ajal baru datang. Maka ajal tidak akan datang sebelum rezeki ditunaikan Ustadz. Ini sudah janji Allah. Maka yang saya korbankan paling cuma narik angkot Ustadz. Kalau saya narik angkot paling cuma dapat 50.000, 100.000. Sedangkan kalau saya kemudian gak narik angkot, saya bisa Jumatan. Allah senang sama saya. Kalau Allah senang sama saya, rezeki saya dipermudah. Kalaupun saya gak dapat rezeki, hidup saya barokah Ustadz. Beda gak kira-kira? Pernyataan orang yang beriman itu beda dengan pernyataan orang gak beriman. Kenapa? Iman itu mengubah orang. Kalau ada orang kemudian dia pergi ke sebuah kantor, dia dibilang, Anda boleh untuk kerja di sini. Kami perlu dengan keahlian Anda, tapi buka kerudung dulu. Maka apa yang dia bilang? Sorry mas, mas mau gaji saya berapa? Ya kami sudah siapkan gaji 75 juta per bulan. 75 juta per bulan itu nggak bisa jamin saya pada surganya Allah. Siapa yang mau tanggung jawab setelah saya mati? Mas bisa tanggung jawab? Gak mungkin. Maka saya urusan saya, mas urusan mas. Kalau saya harus kerja cuma dibayar 75 juta per bulan, tapi saya harus bermaksiat kepada Allah, lebih baik saya yang gaji mas aja. Kan gitu. Nah kenapa? Ya orang beriman. Orang beriman tuh punya jawaban-jawaban yang dia tahu. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia cuma manusia, hidup di dunia sementara, nanti sebentar lagi kembali kepada Allah. Betul nggak? Makanya orang-orang beriman tuh biasanya orang-orang sudah tua. Kenapa orang-orang beriman biasanya orang sudah tua? Ingat, iman sama dengan apa? Ilmu. Sama dengan apa? Bukti. Tahu nggak kenapa orang-orang beriman tuh kalau sudah tua? Biasanya karena mereka sudah berilmu. Apa ilmu mereka? Mereka punya teman-teman, dicatetin di catatan-catatan dia. Tiap tahun ba'da Ramadan ada aja yang dicoret itu. Betul nggak? Sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Coret satu, coret satu, coret satu. Setiap orang tua pasti sadar, sebentar lagi saya nyusul. Betul nggak? Ada nggak orang tua yang nggak yakin kalau sebentar lagi dia nyusul? Lah temen dia litingan ada 10 sekarang tinggal 3. Nah tinggal ngurut undian tuh. Paham kira-kira susah ya?
Makanya ulama-ulama bilang, kalau ada orang tua masih belum sadar, ada orang tua masih belum mau beriman, apalagi yang mau dia pelajari supaya dia mau beriman kepada Allah. Makanya kalau ada anak muda beriman itu istimewa. Kenapa? Dia merasa hidupnya masih panjang, belum punya ilmu, teman-temannya hidup semua. Bapak Ibu sekalian, nah itu ilmu. Makanya kata Rasulullah, perbanyak zikrul maut, perbanyak mengingat mati, karena itu menumbuhkan keimanan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah kalau gitu kita sudah tahu harga keimanan itu berapa. Bagi orang-orang yang tidak beriman, iman itu nggak penting. Bagi orang-orang yang nggak yakin pada Allah, iman itu nggak penting. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, iman itu tidak ada nilainya. Maka saya sudah pernah bilang kan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bilang nikmat itu ada yang lebih besar daripada nikmat iman, saya tuh kadang-kadang agak tersinggung Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya agak tersinggung? Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, andaikan iman itu ada harganya, kita mau bayar atau enggak? Pasti mau. Kalau iman ada harganya, saya rela ngumpulin duit sebanyak apapun untuk beli iman buat bapak dan ibu saya. Tapi iman itu bisa dibeli dengan kayak begitu? Enggak. Nyatanya ibu-ibu sekarang dapat keimanan. Kita merasa senang ketika masuk bulan Ramadan, itu efek daripada keimanan. Kita merasa senang bisa hadir di majelis, itu efek daripada keimanan. Kita merasa senang bisa berdiri tarawih, lalu berpikir, ya Allah di malam-malam yang lain, ya Allah Engkau gak bolehin saya tarawih, Engkau gak boleh saya sholat, cuma di bulan ini ya Allah saya boleh tarawih. Kita jadi senang tarawih, kita gak misuh ketika imamnya baca agak panjang. Nah itu kan efek daripada keimanan. Lah kalau nggak ada keimanan, kita mungkin nggak jadi kayak gitu. Kita mungkin kemudian nggak datang ke sini, kita lebih enak di rumah. Ngapain bulan Ramadan capek-capek datang ke masjid? Ngapain bulan Ramadan kemudian capek-capek taraweh? Udahlah yang biasa-biasa aja. Mungkin kita bakal mikir seperti itu. Kalau kita nggak ada keimanan, maka nikmat terbesar adalah keimanan yang nggak bisa dibeli sama sekali. Maka ibu-ibu harus tahu, iman ibu-ibu itu tidak bisa dihargai dengan duit. Kalau ada orang menghargai imannya dengan duit, berarti dia sudah menghargai dirinya sangat rendah. Kenapa? Ibu-ibu, ada banyak orang yang mau bayar mahal demi ngasih keimanan pada orang lain, termasuk saya. Tapi sayangnya tidak bisa. Makanya kita coba bahas bagaimana cara memperkuat keimanan. Karena kalau keimanan ini sudah kuat, insya Allah semua masalah beres. Nggak ada lagi pertanyaan setelah puasa sama ayang gimana, nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang-orang yang berlaku yang aneh-aneh kalau mereka sudah beriman kepada Allah dengan benar. Nah kalau begitu bagaimana keimanan itu kemudian kita munculkan di dalam diri kita? Ada dua. Satu apa namanya? Ilmu. Yang kedua apa namanya? Bukti. Oke, saya cerita Bapak Ibu sekalian. Boleh cerita? Kalau nggak boleh saya pulang. Saya dulu bukan agama Islam. Dan ketika bukan agama Islam, saya berada di dalam agama yang lain. Saya dulu agamanya Katolik. Ketika saya dulu mulai berpikir, ketika saya dulu mulai untuk bisa punya, ya sudah baliklah akil balik. Sudah punya akil, sudah punya balik. By the way, ngomong-ngomong, tahu nggak namanya akil balik itu apa? Akil balik tahu artinya? Akil tahu artinya akil? Sudah mulai muncul akalnya. Balik tahu artinya balik? Sudah mulai muncul fisiknya. Jadi kalau akil balik itu tandanya adalah anak itu sudah jadi manusia, baik secara non fisik maupun secara fisik. Fisiknya sudah bisa menghasilkan anak. Akalnya sudah kayak orang dewasa. Jelas ya? Jadi akil itu artinya non fisiknya jadi, balik artinya fisiknya jadi. Tahu masalah anak zaman sekarang? Balik tapi belum akil. Itu zaman sekarang. Jadi akil sama baliknya misah. Dia sudah balik, badannya sudah bisa punya anak, tapi otaknya belum ada. Akilnya belum ada, akalnya belum ada. Itu masalahnya sekarang. Kenapa bisa begitu? Makanannya masalah, tontonannya masalah,
dan pergaulannya masalah. Maka anak-anak zaman sekarang yang kita lihat problemnya sudah balik tapi belum akil. Gimana caranya supaya dia akil lalu balik? Karena di zaman dulu orang akil dulu baru balik. Makanya namanya akil balik, bukan balik akil. Jelas ya? Karena zaman dulu kita itu semuanya sebelum ibu-ibu mens, ibu-ibu sudah mikir, udah bisa bantu orang tua, udah bisa pergi ke masjid, udah bisa mikir masa depan, padahal belum mens. Anak-anak laki-laki juga sama, udah jualan es bantuin orang tuanya, gitu kan ya. Udah kemudian bisa bantuin adik-adiknya, padahal dia belum balik, belum kemudian sampai pada waktunya. Oke, ceritanya lanjut lagi. Pas itu saya akil balik, gitu kan ya. Saya akil itu akil balik sekitar umur SMP. Maka ketika SMP saya mulai berpikir. Saya berpikir semua tentang kehidupan saya. Kenapa saya lahir sipit? Kenapa ibu saya juga sipit, bapak saya sipit, sehingga kehidupan saya tuh agak nggak normal gitu ya. Saya tinggal di Palembang. Palembang itu kota yang sangat kejam gitu ya, terutama bagi orang-orang sipit. Jalan-jalan, woi Cino, nah, misalnya kayak gitu-gitu. Lalu kemudian dizolimi, lalu udah ditodong orang, dipalakin dan segala macam. Saya mikir kenapa hidup saya ini kayak begini. Lalu kemudian saya lihat kenapa teman-teman saya ini kayak begini, omongannya cewek aja, nggak ada selain cewek, segala macam, mikirin semua, termasuk mikirin agama. Kenapa agama saya begini? Kenapa Tuhan saya begini? Kenapa dia Tuhannya ada tiganya dalam satunya dalam tiga? Kenapa? Ini semua saya pertanyakan. Ini bukan menjelekkan agama yang lain ya. Saya cuma cerita pengalaman saya ketika saya akil balik. Ketika saya akil balik, banyak yang saya pertanyakan. Saya pertanyakan bapak ibu saya, gimana cara pengasuhan mereka? Saya protes pada mereka, saya bukan karyawan ya. Kalian merasa kalau kalian kasih saya uang itu cukup. Padahal saya tuh nggak pernah minta uang Anda. Yang saya perlu adalah selain uang. Itu pikiran saya pas SMP. Pas akil balik, saya mengkritik semua hal. Namanya anak-anak baru mulai akil balik kan gitu ya, sok pinter, termasuk saya, gitu kan ya. Jadi saya tuh kayak gitu ya. Kenapa sih mami begini? Kenapa sih papi begini? Kenapa sih dan segala macam. Pokoknya saya bertanya, termasuk agama. Waktu itu saya bertanya, kenapa agama? Saya punya keyakinan kayak begini. Kenapa agama? Saya punya keyakinan Tuhan itu ada 3 bentuk dalam satu kesatuan. Satu kesatuan tapi ada dalam 3 bentuk. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kenapa Tuhan tuh kayak begini? Kenapa iman tuh kayak begini? Lalu bagaimana setelah saya mati? Lalu saya mati kira-kira kayak apa? Tuhan itu kenapa Tuhan saya nggak menikah sehingga dia nggak punya anak? Sehingga bapak ibu saya yang beragama Katolik juga dia nggak punya contoh. Seperti apa jadi bapak dan ibu yang benar? Sehingga saya jadi korban dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya nanya. Sampai ketika saya nanya, saya iseng nanya pada guru agama. Saya nanya pada guru agama, Pak mau nanya, iya, kenapa Tuhan ada 3? Iya, Tuhan itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini beliau jelasin pada saat itu. Dan 3 ini adalah satu lik. Satu ini tidak terpisah-pisahkan lik. Tapi satu ini walaupun tidak terpisah-pisahkan, dia punya 3 bentuk. Yaitu bentuk Bapa, bentuk Putra, dan bentuk Roh Kudus. Dia memang terpisah tapi tetap satu. Walaupun satu tidak terpisah-pisah. Ngerti gak Bapak Ibu sekalian? Anda kebayangkan bagaimana rasanya ketika waktu itu? Saya bilang sebentar, ini 3 lalu 1. 1 tapi 3. Gimana jelasnya ini? 3 atau 1? Kayak gini Lik, kayak segitiga itu ada 3 sisi Lik. Namanya segitiga Lik, tapi tetap ada 3 sisi. Saya bilang ini, kita lagi bahas segitiga atau lagi bahas sisi ini? Nah kalau segitiganya ya 1, tapi sisinya 3, iya. Tapi kita bahas sisi atau segitiga. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita bahas sisi ya 3 bukan 1. Kalau kita bahas segitiganya ya 1 bukan 3. Paham Bapak Ibu sekalian? Dia bilang gini Lik, kadang-kadang ada banyak hal yang kamu itu tidak bisa pikirkan dengan akalmu, tapi kamu bisa imani dengan hatimu. Wah, kayaknya quotes-nya bagus. Tapi tidak membuat saya merasa puas dengan jawaban itu. Paham kira-kira maksud saya? Ada lagi beberapa hal yang lain. Jadi ceritanya begini, saya pengen cerita dikit biar ibu-ibu tahu perjalanan mencari iman itu seperti apa. Di dalam agama saya yang lama, Katolik,
itu ada namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Jadi setiap 6 bulan sekali kira-kira atau setahun sekali kita tuh disuruh mengaku dosa. Jadi kita datang kepada pastor, lalu kemudian di depan pastor itu kita bilang, "Pastor, dosa-dosa saya adalah mencuri, nyontek, pada orang tua tidak hormat, saya suka jahilin teman, mukul teman, berkata kotor, misuh dan segala macam." Lalu pastornya bilang, "Ya sudah, hari ini kamu sudah dimaafkan, maka kamu bayar denda dalam tanda kutip. Kamu bayar denda, dendanya baca doa ini segini kali, baca doa ini segini kali, baca doa ini segini kali. Kamu sudah diampuni." Oh gitu ya, mudah ya. Lalu kemudian kebiasaan anak-anak SMP, SD tahu, sebelum pengakuan dosa di gereja kita mukul teman kita, cetok gitu kan ya. Lah kenapa kan mau ngaku dosa nanti? Kita ngata-ngatain bapak orang gitu ya. Lalu kita zolimin orang dan segala, karena nanti mau ngaku dosa. Saya tanya, lah kenapa konsepnya seperti ini? Kenapa kita bisa diampuni sama orang yang kita bukan salah sama dia? Lah saya kan baru mukulin orang tadi. Lah orang yang baru saya pukulin itu sakit hati. Saya ngakunya pada pastor. Yang kemudian pastornya ngampunin saya. Yang ini masih dendam sama saya. Saya tanya, jawabannya apa? Lik, kadang-kadang ada banyak hal yang kamu tidak bisa masuk di akal, tapi bisa kamu yakini di dalam hati. Oke, kalau gitu. 2, lalu yang ketiga, saya pernah nanya lagi, Pastor, Yesus kan disalib? Iya. Yesus kan Tuhan? Iya. Dia mati di kayu salib? Mati. Kenapa dia bisa mati? Kan dia Tuhan. Iya, dia kan satu di antara yang 3. Lik, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mati itu adalah Tuhan. Dan dia kan akan bangkit lagi. Tapi kan dia mati dulu. Iya, tapi kan dia bangkit lagi. Tapi kan mati dulu. Lalu kemudian saya bilang, dan sebelum dia mati, dia mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian saya bilang, berarti Tuhan ngomong sama siapa? Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Lalu kemudian pastornya bilang, dia ngomong sama Bapaknya. Bukannya mereka satu. Iya, tapi mereka ada 3. Lik, kalau ada sesuatu yang kamu nggak bisa mikir, kamu bisa yakini di dalam. Oh ya sudah. Akhirnya saya nggak nanya lagi sudah saat itu. Paham sampai di sini? Oke. Iman ada 2. Pertama apa? Ilmu. Yang kedua adalah apa? Lihat. Apa yang saya temukan pada saat itu? Yang saya temukan ketika saya belajar tentang keimanan saya yang lama, ilmu yang saya dapatkan justru membuat saya ragu. Paham sampai di sini? Justru membuat saya ragu, ini benar atau enggak? Ini serius atau tidak? Ini bikinan manusia atau beneran dari Tuhan? Maka ilmu yang saya dapat senantiasa membuat saya justru semakin ragu. Lalu kemudian buktinya apa? Saya coba cari. Saya bukan gak nyari loh Bapak Ibu sekalian. Di Palembang itu ada 3 misa. Misa itu kayak Jumatannya lah kira-kira. Jadi setiap hari Minggu orang-orang Katolik pergi ke gereja. Nah itu ada 3 misa. Misa paling awal jam 6 itu berbahasa Jawa. Maka nggak mungkin saya datang pada misa yang berbahasa Jawa. Jam 7 itu misa untuk orang dewasa. Jam 8 itu misa untuk orang-orang umum. Biasanya teman-teman saya datangnya jam 8 bawa cewek. Paham Bapak Ibu sekalian? Sekaligus sebuah pengukuhan, kami udah pacaran loh, kira-kira begitu. Saya nggak mau datang ke misa jam 8. Saya datang di misa jam 7. Misa orang dewasa, nyari Tuhan. Saya duduk sendirian di situ, pergi sendiri dari rumah, pergi ke gereja, duduk di situ. Saya nyari Tuhannya seperti apa ini sebenarnya. Saya tuh mau untuk menyembah Tuhan yang benar. Tapi seperti apa Tuhan yang benar? Setelah saya datang ke sana, saya nggak melihat orang-orang pergi ke gereja ada efek dalam kehidupan mereka. Itu yang saya lihat. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ilmu yang saya dapat, bukti yang saya dapat malah membuat saya merasa ragu dengan agama saya. Akhirnya SMP kelas 2, saya resmi memutuskan, saya lebih baik gak usah beragama aja. Kenapa nggak mau beragama? Saya bilang nggak ada bedanya orang beragama sama nggak beragama. Lah saya nanya nggak ada mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tuhan 3113, lalu kemudian pengakuan dosa, lalu kemudian Tuhan mati di kayu salib. Lalu kalau Tuhan bisa mati di kayu salib, kenapa saya harus punya Tuhan? Lalu apa efeknya Tuhan bagi kehidupan saya? Saya nggak ngeliat ada efeknya sama sekali. Lalu kemudian saya berhenti untuk bertuhan.
Dan saya tuh main game Bapak Ibu sekalian dulu. Dan game zaman dulu tuh membuat orang jadi ateis, membuat orang jadi nggak percaya Tuhan. Lalu resmi SMP kelas 2 saya nggak punya agama. Saya bilang saya sekarang sudah bukan agama Katolik lagi. Saya tidak beragama dan saya nggak yakin dengan Tuhan. Saya nggak percaya sama Tuhan. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Keren ya orang zaman dulu ya. Jadi kalau zaman sekarang Anda kuliah baru ateis, telat. Saya SMP sudah ateis. Setelah saya nggak punya Tuhan, saya nggak punya agama, saya tetap belajar. Kenapa? Kalau orang nggak punya Tuhan, biasanya mengagung-agungkan sains. Biasanya mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Maka saya juga sama, saya pelajari sains. Favorit saya pelajarannya adalah biologi, kimia, fisika. Itu favorit saya. Kenapa? IPA. Karena IPA itu menjawab pertanyaan saya. Dari mana asal manusia? Tuhan nggak tahu kan? Tuhan nggak bisa jelasin kan dari mana asal manusia? Jelasin cuma gitu aja. Banyak kebingungan. Biologi jelasin. Origins of life. Asal mula manusia. Awalnya manusia nggak ada. Lalu kemudian terbentuklah dari gas-gas yang berkumpul. Lalu membentuk kemudian sebuah cikal bakal bumi. Lalu ada yang mengeras, ada yang kemudian jadi udara, ada yang kemudian jadi air. Di air itu banyak sekali zat-zat. Ada C, karbon, ada H, hidrogen, ada O, oksigen, ada N, nitrogen, ada P, fosfor. Udah dengerin aja ibu-ibu sekalian. Anggap aja lagi belajar di sekolah ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Dulu kan juga nggak ngerti ya, sekarang juga nggak ngerti. Ada C, H, O, N, S, P semuanya ngumpul di situ, kena petir, kena segala macam. Itu jadi kayak sup. Ibu-ibu pernah punya sup? Pernah bikin sup? Ibu-ibu kalau supnya sudah sehari, 2 hari, 3 hari, apa yang terjadi pada supnya? Ngentel, betul begitu? Ngentel grundel gitu kan ya, ada bentuk endul-endul kayak gitu kan ya. Nah, kata orang dulunya begitu. Namanya primordial sup purba. Di antara seluruh alam semesta di bumi, ada sup purba di lautan, banyak banget. Setelah itu ada sup purba itu tiba-tiba mengental, lalu kemudian tiba-tiba jadi mikroorganisme, jadi sel tunggal, yang sel tunggal itu akhirnya dia makan sel-sel yang lain, dia bisa bergerak dari organisme prokariota, eukariota, lalu kemudian dia makan yang lain lagi, jadi satu sel lengkap, lalu makan sel yang lain lagi, jadilah dia jaringan. Dari jaringan makan jaringan yang lain, jadi organ jadi sistem organ jadi organisme pertama. Bingung kan? Plankton itu loh, itu organisme pertama. Lalu cerita banyak sampai akhirnya ketemu manusia. Nanti saya ceritakan lagi. Saya bilang ini jawaban ini. Biologi ini jawaban ini. Saya belajar biologi keras. Saya belajar biologi karena ini menjawab pertanyaan saya, dari mana asal manusia. Oh, dari sini asal manusia rupanya. Dari kemudian segala macam ini asal manusia. Sampai saya dari sekolah diwakilkan olimpiade biologi pada saat itu. Karena saya serius membahas tentang dari mana asal manusia. Saya serius nyari tahu dari mana asal manusia. Fisika, kimia, saya pelajarin semua. Tapi setelah saya belajar ibu-ibu sekalian, 2 tahun saya belajar, saya bingung lagi. Kenapa bingung? Ternyata semua teorinya gagal. Ibu-ibu tahu tentang teori sup purba tadi? Dari mulai sup purba, dari jadi organisme nanti jadi ikan, singkat ceritanya beberapa juta tahun lagi, berapa ratus juta tahun ikannya naik ke darat, punya kaki, lalu kemudian dia punya kaki 4 jadi kadalnya naik ke atas jadi monyetnya naik ke atas lagi punya sayap jadi burung kemudian ada yang terbang, monyet ada yang berubah jadi kita. Paham ibu sekalian? Nah itu adalah teori evolusi dan segala macamnya. Saya bilang loh oke, secara singkat kayak begitu. Saya mikir kayak begini, kalau begitu semua ini tadi CHONSP dan lain-lain, gas-gas yang ada di alam semesta dari mana? Gak ada yang nerangin. Dan ketika diuji coba di lab, gak ada yang berhasil. Gak ada yang bisa menciptakan kehidupan. Satu pun sampai sekarang gak ada. Jadi ilmuwan zaman sekarang tuh kadang-kadang sombong-sombong, tapi mereka menciptakan lalat aja belum bisa. Menciptakan yang hidup itu gak bisa. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu sekalian, jantung ibu-ibu yang sekarang masih berdetak,
sama jantung mayit bedanya apa? Apa bedanya? Sama aja. Jantung kita sama jantung mayit sama loh. Kenapa kita bisa memompa? Karena ada ruh. Saintis, orang-orang yang ahli sains, mereka bisa nggak ngelihat itu mayit sama-sama ada jantungnya, tapi buat jadi bisa memompa lagi? Nggak ada yang bisa. Paham sampai di sini sekalian? Semuanya fail. Ketika saya belajar lagi, malah semakin bingung. Kenapa semakin bingung? Coba, ketika saya belajar lagi, ada ilmuwan yang bilang begini, dunia tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Hah? Saya stres. Saya kan sudah nggak yakin ada Tuhan. Saya yakinnya semuanya terciptanya kebetulan. Adanya begitu aja. Tiba-tiba ada orang sains yang nggak percaya Tuhan juga. Lalu dia bilang, dunia tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Karena terlalu detail dan terlalu rumit untuk terjadi secara kebetulan. Contoh ibu-ibu sekalian, lihat ya bagaimana dunia itu rumitnya. Ibu-ibu pernah tahu biji kacang hijau? Dari biji kacang hijau ibu tanam bisa jadi kacang hijau. Betul? Ibu tahu nggak sih di dalam biji itu kalau ibu potong itu ada lipatan-lipatan calon daun, ada lipat-lipatan calon kemudian batang, ada kemudian di situ segala macam yang diperlukan untuk jadi pohon kacang hijau. Bisa dipahami? Itu baru kacang hijau. Ibu tahu beringin? Ibu tahu beringin? Tahu biji beringin? Sekecil apa tahu biji beringin? Biji beringin itu kadang-kadang nggak bisa dilihat. Karena kecilnya lebih kecil daripada upil. Oh ibu sekalian, upil saya besar Ustaz ya, enggak gitu nih. Oke, kecil banget, kayak biji sawi, lebih kecil daripada biji sawi, tapi bisa tumbuh jadi beringin yang gede. Itu siapa yang ngelipet jadi kayak gitu? Contoh lagi, itu kadang-kadang orang-orang sains, waktu itu saya belum ketemu Allah. Jadi saya mikir sains, ini siapa ngadain kayak ini? Ini terlalu rumit untuk bisa diadain begini. Contoh misalnya, ibu-ibu tahu berapa perbandingan perbandingan komposisi udara? 79 nitrogen, 21 oksigen. Pertanyaannya kenapa 21 oksigen? Kenapa oksigennya nggak lebih tinggi aja? Kalau 22% jadinya, tambah 1% aja, setiap hari ada kebakaran. Kebakaran akan naik 1000%, lebih malah. Maka tidak akan ada manusia yang bisa hidup kalau ditambahi 1% jadi 22%. Dikurangi 1%, ibu-ibu nggak bisa napas. Berarti sudah pas belum yang 21% ini? Pas. Yang sederhana, ibu-ibu tahu ada bayi. Saya pernah di Bogor, itu diangkut. Kadang-kadang kan ibu-ibu Bogor kan ekstrim. Diangkut nyusui. Bisa dipahami ibu sekalian? Di depan mata saya. Bisa dipahami ibu sekalian? Saya kan mau nggak mau kan kelihatan. Setelah kelihatan ya udah stres langsung aja. Setelah stres kemudian saya bilang gini. Tapi iya juga ya, saya punya adik waktu itu yang umurnya sekitar 1 tahun 8 bulan. Dia belum bisa ngomong dan belum bisa diajak untuk komunikasi. Pilek parah. Setelah pilek parah itu harus diisep hidungnya supaya ingusnya keluar. Kenapa kita nggak bisa bilang sama anak, gini loh caranya, gitu, keluarin, gitu. Kira-kira dia bisa atau nggak? Nggak bisa. Bayi tidak bisa punya gerakan yang aneh-aneh, tapi kok bisa punya gerakan nyusu. Paham itu sekali? Nyusu itu kan nggak mudah. Ibu-ibu tahu bagaimana inisiasi nyusu pasca melahirkan? Tahu kan ya? Itu bagi saya ajaib banget. Saya ketika ngelihat istri saya melahirkan, itu bidannya setelah melahirkan, proses melahirkan juga sudah sangat luar biasa ya. Tapi ketika udah lahir kayak cumi-cumi itu teman ya, putih, kayak nggak punya tulang, dipotong kemudian plasentanya, setelah itu kemudian ditaruh di perut ibunya. Ditaruh di perut, saya bilang, mohon maaf dokter, itu kok ditaruh di perut ibunya? Iya, supaya dia bisa menginisiasi ASI. Saya bilang kenapa nggak dikasihin aja ke susu ibunya? Lalu kemudian dia bilang, enggak, ini inisiasi ASInya. Saya tuh merasa ragu bahwa anak itu bisa nyampe ke sana. Paham ibu sekalian? Ternyata anaknya bisa manjat. Anaknya bisa manjat nyari susu. Dan dengan cara itu dia bisa kemudian untuk menginisiasi ASI ibunya. Bagi saya ini sebuah sesuatu yang kayak aneh. Aneh kan ya? Di dalam perut tiba-tiba ada manusianya. Di dalam perut tiba-tiba muncul manusia. Ada 2.
Pikirnya ini sesuatu yang rumit. Ilmuwan juga semuanya bilang sama. Gak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Dan ternyata sudah ada yang pernah ngitung kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan. Berapa kemungkinannya Bapak Ibu sekalian? 0. 0 tidak mewakili. Saya kasih tahu. Kemungkinan tuh gak mungkin 0. Gak mungkin juga minus. Kemungkinan tuh artinya kecil sekali tapi ada artinya. Nih saya kasih tahu. Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Karena saya tahu ibu-ibu skip pelajaran matematik, saya jelasin dengan cara yang lain ya. Oke. Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah ibu-ibu sekalian seperti ada angin tornado, ada angin topan, lalu dia pergi ke Bantar Gebang. Bantar Gebang tahu? Tempat pembuangan akhir yang semua barang ada di sana. Semua, besi, plastik, kawat, semua ada. Dia lewat itu angin tornado, muter, mengaduk semuanya itu. Setelah dia lewat, ada pesawat Boeing 737 yang bisa langsung terbang. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Diaduk sama tornado, jadinya pesawat. Mungkin atau enggak? Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan lebih kecil daripada kemungkinan tornado lewat Bantar Gebang. Lalu kemudian setelah dia kemudian lewat tercipta pesawat dari hasil kemudian adukan-adukan tadi. Oke, mau contoh yang lain? Contoh yang lain. Anda punya pensil 1 juta biji. 1 juta pensil Anda taruh dari jarak 1 meter di atas tanah. Di bawahnya ada kertas. Kata ilmuwan perumpamannya kayak gini. Perumpama di bawah ada kertas, tadi pensil ada berapa? 1 juta, ditaruh 1 meter di atas kertas kosong. Lalu kita lepasin pensil itu bareng-bareng. Tuk 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 tuk, terus kemudian tercipta surat yang bisa dibaca dan indah. Mungkin kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan lebih rendah lagi daripada kemungkinan itu. Mau contoh yang lain lagi? Oke, contoh yang lain lagi. Lihat ya, yang saya pelajari waktu itu. Ada ilmuwan lagi bilang begini. Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah sama seperti Anda pergi ke pantai. Pernah pergi ke pantai? Lalu Anda pilih 1 butir pasir. Dari banyak pasir itu, Anda pilih 1. Lalu kemudian Anda lihat 1 butir aja nggak boleh lebih. Anda pakai kaca pembesar, ditandatangani. Felix Xiao, love you, muah. Gitu kan misalnya ya, ditandatangani udah ya, supaya ada tanda gitu loh. Kalaupun itu bisa dilakukan, setelah itu kita tiup, kita tiup, balik lagi pasirnya ke salah satu di situ. Paham sampai di sini? Kita pergi dari situ, tahun depan kita balik lagi, tahun depan kita balik lagi. Lalu kita tutup mata, kita ambil salah satu pasir secara random, secara acak kita ambil, maka kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah Anda dapat pasir yang Anda tanda tangani di tahun yang lalu. Mungkin gak kira-kira? Artinya alam semesta tercipta secara kebetulan more than impossible. Kalau dalam bahasa kita, lebih dari tidak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Itu kata siapa? Ilmuwan. Ilmuwan semua bilang gak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Loh, kenapa mereka masih gak yakin Tuhan? Karena mereka gak punya Islam, gak ada yang dakwah sama mereka. Maka mereka bilang yang nyiptain alam semesta pasti zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, di luar ruang dan waktu. Perhitungannya sempurna, rumit dan sangat presisi. Itu kata mereka. Siapa kita bilang? Tuhan. Saya nggak bilang Allah, karena waktu itu saya belum ketemu dengan Allah. Maka SMP kelas 2, SMP kelas 3, saya punya Tuhan. Saya yakin Tuhan itu ada. Ini penting banget. Bapak Ibu sekalian harus paham banget cara untuk dapat keimanan, supaya nanti kalau ada orang bermasalah dengan keimanan, atau anak kita bermasalah dengan keimanan, atau diri kita sendiri bermasalah dengan keimanan, kita tahu iman ada 2, ilmu dan bukti. Kita lagi bahas ilmu dan bukti.
Bagaimana cara beriman secara ilmu dan bukti dan bertanggung jawab. Oke, sekarang saya sudah punya Tuhan. Sudah jam 10 punya Tuhan, Masya Allah. Udah sejam loh baru bahas tentang punya Tuhan gitu ya. Alhamdulillah. Saya punya Tuhan, Alhamdulillah. Tapi saya bingung Tuhan saya siapa. Mulai dari saat itu ketika ada orang nanya, Lik, kamu yakin Tuhan? Yakin. Kenapa Tuhan yakin? Oke, kalau kamu gak yakin, kita bahas. Nggak mungkin alam semesta tercipta tanpa Tuhan. Tuhan pasti ada. Kalau ilmuwan bilang zat yang maha kuat, aku bilang itu namanya Tuhan. Tuhanmu siapa, Lik? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu Tuhanku siapa. Tapi yang jelas nggak mungkin semua terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Terlalu rumit semuanya terjadi secara kebetulan. Tuhan pasti ada. Oke. Kalau gitu Tuhannya siapa? Saya belum tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti ada. Saya bilang Tuhan ada, tapi saya nggak percaya agama. Kenapa saya nggak percaya agama? Nih lihat Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Islam, orangnya nggak benar, orangnya janji nggak ditepati, orangnya kemudian kalau kerja nggak serius, orangnya kemudian kalau misalnya ketemu suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, orangnya nggak bisa dipercaya, WC-nya kotor, rumahnya nggak diurus. Lalu saya bilang, nggak mungkinlah orang punya Tuhan kayak gini. Paham? Ada agama yang lain, memang betul toiletnya bagus, lalu kemudian rumahnya bersih, orangnya bisa dipercaya, tapi keyakinannya dia nggak pernah pertanyakan. Kayak tadi yang saya punya, paham Bapak Ibu sekalian? Maka saya nggak yakin saya nggak yakin agama itu ada yang benar. Maka dari dulu SMP kelas 3 kerjaan saya apa? Ngajakin teman-teman saya, yuk pergi yuk cari orang bijak. Kita mau nyari tahu Tuhan itu ada di mana. Kita mau nyari tahu Tuhan itu kayak apa. Saya mau tahu Tuhan ini siapa. Karena kalau ada yang bisa ngasih tahu saya Tuhan, yang jelas bukan yang saya lihat sekarang. Saya punya Tuhan tapi nggak punya agama. Namanya adalah agnostik. Kalau ateis nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Kalau agnostik punya Tuhan tapi nggak punya agama, sudah agak lumayan naik. Paham Ibu sekalian? Itu kalau syahadat sudah setengah, sudah la ilah. La ilah sudah sampai ke illallah, tapi belum. Paham ya? Kalau orang ateis kan la ilah, tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang ateis itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah setengah jalan. Tinggal lanjut lagi, jalan lagi. Paham Ibu sekalian? Karena untuk sampai pada Islam, la ilaha illallah. La ilah kan tidak ada Tuhan. Syahadat kita kan begitu kan ya, tidak ada Tuhan kecuali. Nah berarti pertanyaan pertama sudah selesai. Saya sudah tidak ada Tuhan, sudah selesai. Tinggal illallah. Maka pada saat itu saya cari agama semuanya nggak dapat. Dapatnya di mana Bapak Ibu sekalian? Dapatnya di Bogor, di IPB. SMP kelas 2 saya keluar daripada agama. SMP kelas 3 saya lalu kemudian agnostik, punya Tuhan tapi nggak punya agama. SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 tetap tidak punya agama. Lulus akhirnya bapak saya bilang, Lik, papi kan bisnisnya di dunia pertanian, kamu masuk pertanian aja. Padahal saya maunya jadi teknik sipil, padahal saya mau jadi arsitek, minimal jadi teknik kimia. Tapi ya udahlah, saya kemudian apply, pergi ke IPB Bogor, akhirnya takdir mengantarkan saya ke IPB Bogor. Di mana orang Cina cuma 4%. Paham Ibu sekalian? Teman-teman saya semuanya Muslim, teman-teman saya semuanya agamanya Islam. Termasuk teman-teman saya di kelas itu saya cuma yang non Muslim itu cuma ada 5. Yang lain itu adalah Muslim semuanya. Disitulah akhirnya saya berinteraksi dengan Islam. Jujur, saya takut pas pergi ke Bogor. Kenapa? Karena Islam semua. Belum apa-apa sudah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini udah kayak kampus atau pengajian ini. Kakak kelas datang, mohon maaf, yang Ikhwan sebelah kanan, yang sebelah kiri Ahwat. Yang Ikhwan sebelah kanan, sebelah kiri Ahwat, betul. Di dalam kuping saya kan belum pernah dengar Ikhwan dan Ahwat. Di dalam kuping saya tuh Iwan sebelah kiri, Ahwat sebelah kanan. Iwan sebelah kanan, Ahwat sebelah kiri. Bapak saya namanya Iwan. Kenapa dia tahu nama bapak saya?
Ternyata ikhwan tuh laki-laki gitu kan ya. Ngomongnya antum gitu kan ya. Ana, antum. Ini apa ini? Ini sekolah atau pesantren gitu kan ya. Tapi lama-lama akhirnya saya bisa beradaptasi dengan muslim. Saya punya teman orang-orang muslim. Dan dekat dengan teman orang-orang muslim. Dari situ saya baru tahu Bapak Ibu sekalian. Islam yang saya lihat di Palembang itu jauh beda dengan Islam yang saya temukan melalui teman-teman saya itu. Kenapa? Teman-teman saya ternyata ngajinya sama Ustadz Fatih Karim yang tinggal di sini itu. Nah, ngajinya sama Ustadz Fatih Karim, mereka sudah dibina dengan Islam. Mereka ngobrol dengan saya. Saya punya pertanyaan banyak, mereka ngajak ngobrol, terus menerus ngobrol, sampai kejadian 2001 bulan 11 tanggal 9 ya. Kebalik, tanggal 11 bulan 9 itu loh, pesawat nabrak itu loh. Pesawat nabrak. Apa namanya di WTC. Nah itu saya gila, ngeri banget. Pelakunya siapa? Wah, teroris. Islam nih bahaya. Deg-degan saya. Kenapa? Teman saya itu muslim semua. Saya bilang, wah mati saya di sini. Saya bilang, kenapa? Karena waktu itu kan lagi serem-seremnya. Terorisme adalah Islam. Karena waktu itu lagi ada sebuah kampanye Amerika War on Terrorism, yang terorismenya Al-Qaeda, gitu kan ya. Islam intinya begitu. Intinya orang-orang Islam di mana-mana dibenci, muncul Islamofobia di Barat. Di Indonesia juga sama. Langsung ibu saya bilang, "Lik, apa kamu mau keluar dari IPB aja?" gitu kan ya. Nah, kenapa nanti kamu kena bom bunuh diri dan segala macam gimana? Wah, stres semuanya. Belum lagi di kampus, karena kampus IPB, ibu-ibu tahu, IPB kan Institut Pesantren Bogor. Itu semua kajian-kajiannya banyak banget, dan kajian judulnya serem-serem Bapak Ibu sekalian. Saya semakin serem lah. Dan suatu hari saya pergi ke tempat teman saya. Teman saya ini juga sama-sama tinggal di Bogor, namanya Samsul ceritanya. Orangnya masih hidup sampai dengan sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pas saya lagi pergi ke rumah dia, karena di kelas itu kan dia punya komputer, saya nggak punya komputer, dia termasuk orang yang berada pada waktu itu, saya datanglah ke rumahnya untuk main komputer. Pas sampai di depan rumahnya itu Bapak Ibu sekalian, di pintu kosannya, daerah Cidangi yang sana, itu ada tulisan begini. Dia di depannya itu ya, ada tulisan begini, "Ini kamar Samsul bin Ladin." Coba bayangin. Siapa yang pro Amerika silahkan tunggu di luar. Gitu coba Bapak Ibu sekalian. Wah teman saya teroris ini satu nih, saya bilang gini, bahaya ini gitu kan ya. Itu dia literally nulis begitu. "Ini kamar Samsul bin Ladin. Yang pro Amerika silakan tunggu di luar." Saya bilang, waduh, masuk nggak nih saya nih ya? Akhirnya saya masuk. Setelah saya masuk, kita diskusi. Setelah diskusi saya nanya, Sul, maksudmu apa sih kamu tulis di luar kayak begitu? Kamu pro ya dengan teroris? Dia bilang gini, untuk orang yang sabar nggak langsung marah. Dia cerita, jadi gini Lik. Yang namanya Islam itu punya banyak wajah yang dilihat oleh orang. Yang kamu lihat itu wajah Islam yang mana? Dan kalau kamu lihat dunia itu nggak seperti apa adanya. Dia ceritakan bahwa yang dibilang teroris, yang dibilang apa, sebenarnya Islam tuh nggak begitu. Bahwa ini adalah semacam kampanye negatif terhadap Islam. Bayangin dia jelasin kayak gitu sama orang yang bukan Muslim. Kira-kira gimana Yusuf? Ya saya tambah pusing. Tapi saya tuh punya pertanyaan juga, Sol, gimana kalau kita cari orang bijak? Kita pergi ke gunung cari orang bijak yang bisa jelasin kita Tuhan itu yang mana? Akhirnya dia bilang, udah gak usah cari orang bijak Lik. Saya punya ustadz saya masih muda tapi insya Allah omongannya bijaksana. Mau ketemu atau enggak? Singkat cerita, saya diatur ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Setelah diatur ketemu dengan Ustadz Fatih Karim, kita ketemu, kita diskusi. Sebelum diskusi, karena teman saya semuanya muslim, itu mereka punya orang-orang kajian, itu punya banyak kitab di rumahnya, betul? Ada di antara kitab-kitab itu, ada yang menarik mata saya, judulnya Sistem Pergaulan di Dalam Islam. Saya bilang, ada sistem pergaulan di dalam Islam. Saya kan dulu kan adalah ya penyuka wanita, pacaran dan segala macam. Saya lihat bagaimana Islam itu kemudian mengatur wanita dan laki-laki. Saya lihat, saya kaget. Segitu detailnya Islam ngatur hubungan laki-laki dan perempuan, ngatur hubungan pernikahan, sampai urusan ranjang aja diatur. Saya bilang, luar biasa. Saya bawa buku itu, saya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Pertanyaan pertama saya adalah, Ustadz, kenapa Islam memperbolehkan poligami?
Kenapa Islam seolah-olah memperlakukan perempuan kayak budak? Kenapa Islam seolah-olah tidak adil antara laki-laki dan perempuan? Ustadz, kenapa di dalam Islam ada jihad? Diajak ketemunya di mana? Masjid Al-Huriyah IPB dalam satu kajian judulnya menepis opini negatif terhadap syariat Islam. Coba bayangin, serem-serem lah pokoknya. Nah, bagaimana kemudian ceritanya? Saya kemudian ngobrol, lalu kemudian ngobrol, diskusi, akhirnya kemudian kita punya kesimpulan. Ya udah Lik, kalau begitu kamu datang ke rumahku aja, nanti kita akan bahas tentang semua pertanyaanmu. Kapan Kang? Nanti insya Allah kita datang pada hari, waktu itu kalau misalnya Kemis, nanti Kemis saya kosong, nanti kamu datang ba'da Isya. Oke kalau gitu nanti aku datang ba'da Isya. Iya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya di kajian berikutnya. Karena ini sudah jam 10.